Maaf kemarin nggak jadi ya buat teman-teman yang lain juga karena kebetulan PNTP juga kemarin bermasalah jadi harus diservis dulu gitu dan untungnya nggak yang serius dan bisa sehari betul gitu. Oke. Nah sekarang ini aku rencananya bakal eh, bahas soal UTS bias tahun lalu ya gitu. Ini soal biasnya itu waktu itu karena masih Pak Kusman ya, masih Pak Kusman yang ngebuat harusnya 58 sama 59 sama 57 juga itu soalnya itu tipe-tipe itu sama gitu karena dosen UTS-nya itu masih Pak Kusman gitu. Nah, kalau sekarang kan dosen UTS-nya Bu Anik ya atau kalian ada Pak Kusman juga? Bu Alex sama Pak Kusman bang. Oh, Bu Anik sama Pak Kusman. Oh, oke 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 oke. Oh iya, oke, sip sip. Kuliah kuliah Bayus itu setiap hari Kamis ya? Setiap hari apa? Iya bang, tiap hari Kamis. Kamis jam. Kemarin tuh sempat jam 10, soalnya kan kemarin tuh ada praktikum DC. Tapi kalau kata Bu Yeni kemarin, praktikum DC jamnya jangan diambil, jadinya balik lagi ke jam 4. Oh, jadi kuliah Bayus setiap jam 4 ya sekarang ya. Hmm. Iya, Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Bentar, ini aku ingin dulu. Oke, kita bakal bahas soal UTS tahun lalu. Enggak, tipe-tipe soalnya sama ya. Soalnya Pak Kusman gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Gimana soalnya udah kelihatan? udah bang. Udah ya? Oke, sip. Kita sekarang bakal bahas soal UTS tahun lalu. Biasanya nomor satu itu tipenya template. Kayak gini tipenya. Jadi ada bola. Jadi kita disuruh membuat kemungkinan posterior dari pengambilan bola itu seperti apa gitu. Tapi jumlahnya beda-beda. Di tahun 58 itu berapa, 57 itu berapa. Cuma 5758 tuh nggak sempat bocor, tapi lebih ke mereka menjelaskan seperti apa gitu. Oke, nomor satu tuh pengambilan bola. Nah, untungnya 59 ada yang berhasil diem-diemin moto nih. Jadi semoga sama ya persoalannya gitu. Oh, kita langsung aja bahas soalnya ya. Di sini kita lihat ya, biasanya ini aku langsung ke soalnya. Itu yang A, tentukan semua nilai yang mungkin bagi Y, gitu kan? Jelaskan alasan Anda. Oke, di sini kita baca soalnya. Ternyata ada suatu wadah berisi 8 bola kecil ukuran sama, gitu. Diketahui bahwa bola-bola tersebut ada warna biru dan juga ada warna merah, gitu. Berapa jumlah bola yang berwarna biru maupun merah itu tidak diketahui. Namun, ada informasi bahwa di dalam wadah tersebut terdapat minimal dua bola berwarna biru dan minimal satu berwarna merah. Gitu. Nah, di sini ada informasi di sini ya. Nah, di sini ada informasi. Di sini ada informasi. Nah, biasanya kalau di bias ya, Bayesian ya, itu kan kita punya informasi awal ya. Nah, informasi awalnya itu apa namanya? Ada yang tahu nggak? Kita tahu lah ya. Prior ya. Nah, jadi kita bisa jadikan si informasi ini adalah sebuah prior gitu. Oke, terus selanjutnya.
Kemudian tiga bola diambil sekaligus secara acak itu dari wadah tersebut. Tiga bola diambil sekaligus dan diperiksa warnanya. Ternyata dari tiga bola yang terambil tersebut ada satu bola berwarna biru dan dua bola berwarna merah. Oke. Selanjutnya, misal Y adalah banyaknya bola berwarna biru yang ada di dalam wadah tersebut. Nah, sekarang kita di sini kasih dulu aja informasinya. Ya, di sini kita tahu kalau misalkan Y adalah banyaknya bola biru ya. Banyaknya bola biru yang ada dalam wadah gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ditanya, tentukan semua nilai yang mungkin bagi Y. Nah, kita masuk ke soal A. Nah, teman-teman, kalau misalkan gini, ada tentukan semua nilai yang mungkin bagi Y, berarti anggapannya adalah bahwa kita belum mencoba untuk mengambil si bolanya, gitu. Jadi ada berapa nih semua nilai yang mungkin bagi Y? Artinya adalah kita baru menduga-duga, kita belum mengambil si bolanya. Artinya kita ketika ada pertanyaan ini, itu kita belum sampai yang narasiin. Oke, gitu. Kenapa? Karena di Bayesian itu seperti jadi ada asumsi informasi awal, dia simpan dulu. Berapa nih yang mungkinnya bagi Y? Karena di sini nanti Y-nya itu adalah sebagai prior-nya. Oke, gitu. Semua nilai yang mungkin bagi Y, gitu kan. Nah, selanjutnya nanti baru setelah ada nilai yang mungkin, kita ngambil bola. Tiga bola secara acak gitu ya sekaligus ya. Terus nanti diperiksa warnanya, gitu kan. Oh, ternyata dari tiga bola tersebut yang terambil itu satu bola berwarna biru dan dua bola berwarna merah. Nah, berarti nanti ini adalah likelihood-nya. Gitu deh. Nah, gitu. Nah, berarti sekarang yang A itu kita harus tentuin nilai yang mungkin bagi Y sebelum dia mengambil bola. Gitu kan. Nah, kita di sini dapat informasi kalau misalkan di dalam bola tersebut terdapat minimal dua berwarna biru. Bola biru di sini minimal dua gitu ya. Terus selanjutnya bola merah di sini bola merah itu minimal satu berwarna merah gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Berarti sekarang kira-kira nilai Y yang mungkin tuh berapa banyaknya bola biru yang ada dalam wadah. Informasi awalnya adalah bahwa minimal terdapat dua bola warna biru. Nah, berarti Y kemungkinannya adalah dimulai dari dua, gitu kan? Dimulai dari dua, karena dia minimal ada dua bola biru, terus tiga, ya, empat, lima. Tadi total bolanya ada delapan. Berarti harus ada minimal satu bola merah, gitu kan? Berarti nanti maksimal dari bola birunya adalah tujuh, bener dong? Tujuh bola biru dan satu bola merah, gitu kan? Berarti nanti dia adalah 2 sampai 7. Nah, berarti ini ya, semua kemungkinan nilai Y-nya. Gitu. Alasannya, gitu kan, misalkan ditanya alasannya. Alasannya, nah ini mungkin alasannya tiap orang-orang bisa memakai kalimatnya masing-masing gitu ya. Mungkin di sini kalau misalkan apa, aku sih lebih lebih kepada dikarenakan misalkan terdapat informasi bahwa
minimal bola biru berjumlah dua gitu ya. Oke. Hmm, Dua, maka nilai terkecil atau nilai minimal Y yang mungkin adalah berjumlah dua gitu kan. Adalah dua. Selain itu, diketahui minimal dan diketahui bahwa terdapat minimal satu bola merah sehingga nilai Y terbesar adalah 8 dikurangi satu sama dengan 7 bola. Nah, itu ya. Bebas ini kalimat kalian masing-masing ya. Cuma mungkin bisa seperti ini alasannya gitu. Nah, berarti itu ya. Kira-kira semua nilai yang mungkin bagi Y gitu kan. Y itu sendiri kan adalah banyaknya bola biru yang ada dalam wadah. Berarti dia dimulai dari 2 sampai 7. Oke, untuk soal nomor A itu masih tergolong mudah ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke B ya. Apabila setiap nilai Y pada poin A di atas diberikan nilai peluang yang sama sebagai prior nih ya. Nah, lengkapi tabel bias box berikut dan jelaskan prosesnya secara step by step. Oke. Di sini kita beri. Nah, itu kan katanya nilai peluangnya sama ya. Setiap nilai Y pada poin A peluangnya sama. Oke. Ayo. Bang, kayaknya yang untuk nomor A kebalik deh Bang. Seharusnya Ya. dua merah gak sih Bang, satu biru. Oh, satu biru ya mana di sini? Iya, Oh, satu bola warna biru dan Y-nya apa? Banyak bola warna biru. Oh iya, kebalik benar. Berarti oh, bawah satu ya. Sorry ya, salah baca ya. Merahnya dua. Nah, gini ya. Bola birunya minimal satu, bola merahnya minimal dua. Oke, berarti bola birunya berarti kita bisa gampang di arrange ini ya. Mulai dari satu ya. Satu, dua, tiga, empat. Karena dia ada delapan ya. Berarti kan eh, kita kurangin dua aja ya. Kita kurangin dua. Berarti jadi sampai enam. Nah, gitu ya. Oke, sorry teman-teman. Nah, gitu ya. Berarti ini tinggal kita ganti aja nih. Satu, maka yang terkecil yang mungkin adalah satu. Minimal dua bola merah. Oke, thank you ya Haikal ya. Nah, ini satu bola warna biru. Oke, ya benar. Tadi malah kebalik ya. Sorry. Nah, nah tadi nomor yang B, apabila setiap nilai Y mempunyai pulang yang sama. Nah, tadi kan bahwa Y itu adalah informasi awal gitu kan. Nah, berarti di sini kita
asumsikan informasi banyaknya bola biru tadi itu adalah prior ya, gitu. Nah, berarti di sini peluang dari Y atau dari si parameternya itu adalah prior gitu kan, seperti yang kalian tahu di bias itu kalau misalkan eh, sebaran parameter itu di bias yang itu dia bersifat acak, gitu kan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan informasi awal juga, gitu kan ya. Maka kita harus membuat fungsi dari parameter tersebut, informasi awalnya, sebarannya apa dari parameter tersebut awalnya. Oke. Nah, berarti karena dia di sini pulangnya sama, berarti artinya prior untuk Y sama dengan satu itu sama dengan prior untuk Y sama dengan dua, gitu kan logikanya, tanpa prior Y sama dengan 6 gitu. Berarti kalau seperti ini artinya berapa nih priornya nih? Di 1/6 gitu ya. Berarti di sini kita dapatnya bahwa PY itu adalah 1/6. Betul? Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini dia buat priornya ya. Nah, terus sekarang untuk tabel bias box. Oke, tabel bias box ya. Nah, kalau tabel bias box itu dia begini ya. Box itu kan tabel ya, harusnya lengkapi bias box, bukan tabel bias box, harusnya begitu. Ini kita coba rangkum ya, seperti apa bias box ya. Pertama, kita tulis dulu kemungkinan priornya apa. Itu kan. Maka di sini kita tulis Y. Priornya Y kan. Nah, selanjutnya, sorry, parameternya bukan priornya. Prior itu kan berarti peluang informasi awal dari si parameternya. Baru dari sini, ini parameternya, kemungkinan parameternya kita tulis. Selanjutnya adalah priornya apa. Gitu ya. Nah, setelah prior, kita tulis likelihood-nya. Nah, di sini kita definisikan dulu ya likelihood-nya. Ini kita, ini kita taruh dulu. Kita definisikan likelihood-nya. Oke, ini prior. Sekarang kita baca lagi soalnya. Nah, kalau udah likelihood, berarti kita udah melalui proses pengambilan gitu ya. Kita melakukan sebuah tindakan, gitu kan. Kita baca nih di paragraf kedua. Kemudian tiga bola diambil sekaligus secara acak nih dari wadah tersebut dan diperiksa warnanya. Ternyata dari tiga bola, gitu kan. Sorry, bentar, bentar, bentar. Oh benar guys, yang nomor A, nomor A sebenarnya benar. Soalnya kan kita lihatnya dari sini nih. Sorry ya Ekal ya. Ya kita lihat juga nih. Sama-sama nggak fokus nih. Kita kan dari sini nih. Nah, jadi yang prior itu kita ambil asumsinya adalah dari yang paragraf awal gitu. Sebelum kita melakukan tindakan. Yang ini. Nah, sedangkan yang tadi mungkin yang satu warna biru ya. Nah, itu tuh udah dilakukan tindakan yang likelihoodnya. Nah, ini sama-sama nggak fokus nih. Oh, tadi digarisin juga ya, ini digarisin. Pecah juga nih. Nah, aku tadi asal nggak salah baca gitu. Tapi, hmm. Nah, oke gitu ya, Kal ya. Oke, Bang. Sama-sama, sama-sama nggak fokus deh kita nih. Oke, aman ya. Nah, jadi untuk prior itu kita ambilnya adalah informasi awalnya gitu ya, informasi awalnya gitu. Nah, nanti yang dibawatin satu bola biru sama dua warna merah itu adalah nanti buat likelihoodnya. Maka tadi pas aku mau cari yang likelihoodnya, oh satu warna biru. Lah ini bukannya sama ke priornya, oh priornya yang di atas tadi belum digarisin. Jadi banyak kan soalnya ini huruf-hurufnya. Soalnya klarifikasi lagi ya. Sorry, sorry. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, gitu ya.
Tapi dia akan sama ya jumlahnya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka perayarnya pun akan 1/6 juga gitu ya. Gitu. Memang satu bola merah. Nah, ini nih nomor yang A itu banyak yang salah kelihatannya. Bola itu sering ngomong waktu yang tahun lalu. Kalau yang lalu itu banyak yang salah karena mungkin kegocek gara-gara ada informasi ini ya. Dua bola warna biru, tapi yang like itu satu bola warna biru. Jadi ada yang ketukar. Nah, jadi kalian jangan sampai ketukar ya. Jadi informasi awal yang diketahui di bola itu adalah priornya, kemungkinan Y-nya. Sedangkan yang di bawah paragraf 2-nya, yang pas dia mendapatkan sebuah bola dari pengambilan, itu nanti adalah buat likelihood-nya. Gitu ya. Itu noted tuh. Harus jangan sampai lupa. Nah, gitu. Ini berarti 2 adalah 8 dikurangi 1. Nah, gitu ya. Sip. Nah, selanjutnya sekarang kita nentuin nih. Kita baca lagi ya tadi yang ininya. Kemudian 3 bola diambil secara sekaligus. Dari bola tersebut ternyata satu bola berwarna biru dan 2 bola warna merah. Nah, berarti itu likelihood-nya. Berarti likelihood-nya adalah ketika kita mengambil 3 bola, ternyata yang terambil adalah satu bola berwarna biru dan 2 bola berwarna merah. Iya. Kita misalnya dengan likelihood-nya apa ya? Bentar. Nah, misalnya likelihood-nya adalah D lah ya. D lah. Nah, gitu ya. D dari si Y gitu ya. Priornya. Nah, di mana D itu adalah, ya kita kan pakai kalimat ya. Berarti D itu adalah misalkan terambil satu bola biru dan terambil satu bola biru dan 2 bola merah. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya gimana nih kira-kira kita menyusun fungsi dari likelihood-nya gitu kan. Nah, sekarang kita butuh yang namanya adalah fungsi peluang. Kalau misalnya likelihood itu kan kayak gitu ya. Kita butuh fungsi peluang dulu gitu. Nah, sekarang di sini kita punya yang namanya adalah satu bola biru. Satu bola biru di sini kita taruh. Di sini adalah 2 bola merah. Nah, ini ya. Berarti nanti kita kan pengen tahu nih satu bola biru sama 2 bola merah dapatnya, gitu kan? Sedangkan jumlah bolanya tadi belum diketahui, dia sebagai prior, gitu kan? Berarti nanti kita memilih satu bola biru dari kemungkinan bolanya ada berapa, gitu kan? Dia adalah sebanyak D1, gitu kan? Ya dong, kombinasi kan? Nah, satu bola biru tuh. Berarti kita harus tahu bola birunya ada berapa jumlahnya semuanya. Terus kita ambil satu, gitu kan? Berarti nanti kombinasi kombinasi satu dari banyaknya bola biru. Nah, sedangkan yang bola merah nanti kan kita kali ya. Nah, gitu. 2 bola merah. Oke, berarti kalau 2 bola merah yang diambil adalah bola warna merah dong. Berarti kombinasi dari jumlah bola warna merah, gitu kan? Terhadap nanti diambil 2 bola merah. Nah, berarti bukan Y ini. Berarti sisa bola merah sebanyak apa? Kalau misalkan bola biru itu adalah Y, maka bola merah adalah tadi jumlah semua bolanya ada berapa? 8 ya. Nah, berarti bola merah akan sebanyak 8 dikurangi jumlah bola biru itu Y. Nah, gitu kan? Nanti 2 ini ya. Maka kombinasi 2 bola merah terhadap jumlah seluruh bola merah itu adalah 8 dikurangi jumlah bola biru. Gitu. Kombinasi ya.
Nah, gitu. Nah, kalau yang kayak gini, ini kejadiannya ya. Nah, terus nanti tinggal kita cari penyebutnya, gitu kan? Berarti nanti penyebutnya adalah, kalau misalkan ini adalah sebagai penyebut ya. Penyebut sebagai pembaginya ya. Itu adalah berarti kan kombinasi dari kita mengambil 3 bola sekaligus dari jumlah semua bola, gitu kan? Nah, tadi semua bolanya itu ada berapa? Kombinasi 3 dari 8. Nah, gini. Oleh karena itu nanti laki-laki kita apa nih? Gitu kan? Kita adalah, nah ini 8 dikurangi kombinasi 2 dari 8 kurangi. Nah, terus ini adalah, nah, ini dia. Oke, kayak gini ya berarti ya ngelakuinnya. Dimana nanti ini y-nya adalah akan kita taruh di sini kemungkinan ini. Gitu. Nah, ini informasi aja. Kalau ini itu dinamakan sebagai sebaran hipergeometrik. Kenapa sebaran hipergeometrik? Karena kan dia diambil sekaligus ya bolanya ya. Gitu. Artinya kalau sekaligus antara bola tadi tidak dilakukan pengembalian. Ketika tidak dilakukan pengembalian berarti sebarannya adalah sebaran hipergeometrik gitu ya. Kalau misalkan dengan pengembalian berarti apa? Sebaran apa? Sebaran binomial gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke bias box-nya. Tadi kita punya kemungkinan dari si parameternya apa aja, terus kita prior-nya. Nah, sekarang punya likelihood-nya ya. Likelihood sini. Nah, selanjutnya punya prior kali likelihood gitu ya. Nah, baru deh di sini kita punya namanya adalah posterior. Berarti posteriornya apa? T, kebalikannya, priornya terhadap data. Gitu. Oke, sekarang kita tadi punya kemungkinan ya. Kemungkinan ini kan dimulai dari 2 ya, 2 sampai 7. Oke, di sini kita punya 2. Maka priornya adalah 1/6. Terus sekarang likelihood-nya ya, nggak panjang nih ya. Maka di sini kombinasi 1 dari 2. Nah, berarti di sini ada 8 dikurangi 2 ya, 6 ya. Terus 8, 3. Nah, coba ada yang bisa bantu itu nggak berapa nih kombinasi ini? Gitu ya. Kan 2 ya, kalikan ini. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Coret, coret. Terus nanti ini jadi 6 dikalikan 5. Gitu kan? Ini berarti jadi 8 dikurangi 6, dikali 6. Sorry, 7. 6, 3, 2. Gitu kan? Oke, berarti nanti ini jadi 6, 5 dikalikan 3 kalikan 2, 8, 7, 6 ya. Gitu kan? Nah, berarti tinggal kita coret aja nih. 3, 3 gitu kan? Ini 2 jadi 4, jadi 3 gitu kan. Berarti nanti jadi 3 dikalikan 5 per sisanya 4 kali 7 gitu kan. Jadi 15 per 28. Coba, ada yang bisa bantu hitung yang ini? Likelihood yang pertama benar nggak 15/28? Bener, Kak. Benar? Bener. Oke, benar ya. 15/28 ya. Ini 15/28 berarti dia 0,535. Kita tulis aja di sini 15.
15 per 28. Nah, selanjutnya kita tulis dulu di sini ya, ini tiga, ini 1/6, ini berarti 1, 3, 8 kurang 3 berarti 5, 2, 8, 3. Oke, ini aku hitung pakai Mac dulu aja ya, paling cepat ya. Masih 5, 2. Oke, sama 15/28 juga ternyata. Nah, oke, lanjut lagi. 4, ini 1/6, berarti jadi 4, 1, berarti jadi 4, 2, dibagi. Ini nanti kalian ada PR juga sih hitungannya. Tapi kan boleh bawa kalkulator ya. Itu kalau ini berarti jadi 4. Ini jadi 3/7. Kita kali 4 aja berarti 12 ya. 12 per 28. Kita jadiin per 28 aja semuanya ya. Dan nanti pas bagian penjumlahannya itu enak gitu ya. Nah, selanjutnya nanti nih 5, 1/6 juga sama, berarti 5, 1, berarti jadi 3, 2. Oke, ini kita hitung lagi. 5, 3, 15/56. Lanjut lagi 6, 1/6. Ini berarti jadi 61, 21 gitu ya. Jadi 3, 8. Sorry, kok 1, 2? 2 berarti 61, 22 jadi 3/28. Nah, gini. Terus terakhir yang 7 ya. Ini 7, 1. Nah, ini udah gak bisa ya 1, 2. Nah, ini berarti akan jadi 0 nih, ya. Nah, ini kan 0. Gitu. Kenapa 0? Karena kan di situ dia diketahui ya kalau ternyata pas diambil bolanya itu ada 2 bola merah. Tapi sedangkan priornya informasi informasi sebelumnya itu bola merahnya minimal 1 gitu kan. Nah, berarti nanti ketika nanti dia dipeluangkan kan jadi beda, jadi kontradiksi, berarti 0 peluangnya gitu kan.
Oke. Nah, udah kayak gini berarti tinggal kita coba kalikan aja ya antara si prior sama likelihoodnya. Gitu. Ya kita kalikan aja ya. Langsung aja kita kalikan di sini langsung aja kan kita fokus ke 28 kali 6 aja. 28 kali 6 itu kan berarti 168 ya. Kita kalikan, ini berarti jadi 15 per 168. Kalau kan ini dikalikan ya. Tuh, dikalikan. Nah, terusnya, terus juga sama 15 per 168. Ini berarti 12 dikalikan 168. Nah, tapi ini enggak nih ya. Ini kan nanti jadi gini kan. Ini kan bisa kita coret di dua gitu ya. Ini kita coret aja 5 gitu ya. Nanti 5 per 56 kali 2 ya. 5 per 112. Oke. Atau nggak boleh juga. Ini kan nanti kan bakal ditambah ya. Bakal tambah semua kan. Mungkin kalau dia penyebutnya itu enaknya 168, ya udah nggak apa-apa. Ini kalau misalnya kita bagi dua kan jadi 7,5 per ini ya. 56 bagi 2 ya. 28 gitu kan. Berarti ini sama aja dengan 7,5 dibagi dengan 28 kali 6. 88. Jadi 3 per 168 ini 0. Oke. Nah, baru nanti di sini kita cari jumlahkan ya. Nah, kenapa sih dijumlahkan gitu kan? Oke, di sini aku bakal ingetin lagi kalau misalkan posterior itu, posterior ini itu adalah prior dikalikan dengan likelihoodnya, gitu kan? Dibagi sama karena dia diskret, y-nya 2, 3, 4, maka dia adalah jumlah dari perkalian antara priornya dengan likelihoodnya. Gitu. Maka nanti kita butuh penyebutnya. Kita butuh jumlah dari si perkalian ini, gitu kan? Kita butuh ini. Jumlahin ya sebenarnya ya. Ini kita fokus ke bilang aja, gitu ya. Kita fokus ke pembilangan aja, berarti kita jumlahkan aja. Berarti kan jadi 30 ditambah 12 tambah 7,5 tambah 3 ya. Jadi 52,5. Maka di sini jadi 52,5 per 168. Oke, coba Pak, kita tulis segini aja ya. Tapi nanti teman-teman kalau misalkan mau tulisnya dalam bentuk perkoma-komaan ya, is okay gitu ya. Boleh juga gitu. Nah, berarti sekarang sisanya adalah si posteriornya. Gitu. Nah, posterior. Jangan lupa posterior itu berarti apa? Si perkalian antara likelihood dengan priornya dibagi dengan jumlahnya. Ini jumlahnya. Gitu ya. Berarti nanti artinya apa? Berarti nanti artinya 168 ini itu akan hilang, bener nggak? Kan gini misalkan. Contoh pertama ya. Contoh pertama berarti nanti 15 per 15 per 168 dibagi dengan Ups, dibagi dengan
Tadi 52,5 per 168. Coret kan ini. Oh, maka dia adalah 15 per 52,5 atau kalau di sini posisinya kita udah harus ubah ke koma dan nanti bisa kelihatan kira-kira posterior mana sih yang paling besar gitu kan. Bisa juga sih lewat yang atas juga kan bisa lewat pembilang ya. Cuma umumnya emang lebih enaknya kita bahas itu koma gitu, bukan pecahan gitu untuk yang posterior. Maka nanti di sini adalah jadi 0,2857 gitu. Nah, gini pun berikutnya gitu ya. Di sini pun sama gitu. Makanya jadi sama juga ya. 15 per 52,5 sama dengan 0,2857. Nah, berarti di sini dia adalah 12 per 5,5 gitu kan. Berarti kita bagi aja dia adalah 0,22857. 0,286. Ini berarti jadi 7,5 per 52,5 gitu ya. Jadi 0,1429. Ini berarti 3 per 52,5. 0,0571. Nah, berarti posteriornya. Nah, nanti mungkin kalau misalkan disuruh jelaskan apa yang bisa diambil informasi dari sini. Oh, berarti terkait pemilihan Y-nya gitu. Maka nilai Y berapa nih yang menghasilkan nilai maksimum posterior maksimum gitu. Sebenarnya nanti kita bisa mendapatkan satu bola biru dan dua bola merahnya itu tadi yang dilakukan itu dengan maksimal gitu. Dapat itu dengan peluang yang paling besar. Kalau kita lihat di sini dia adalah yang ini ya, ketika Y-nya itu adalah 2 dan 3. Berarti nanti ketika kita ingin mendapatkan eh, satu bola biru dan dua bola merah dengan peluang yang lebih besar, maka kita harus mempunyai bola biru itu dua atau tiga karena nilai posteriornya paling tinggi seperti itu ya. Nah, berarti inilah posteriornya ya. Nah, ini kalau dijumlahkan dia harus satu gitu ya. Tapi ini pasti satu sih ya. Nah, kan kita udah membagi dia dengan 168 tadi gitu kan. Itu satu jumlahnya gitu. Oke, ini dia kita rapiin dikit ya. Besok. Oh, kita tanam agak mengganggu ya ini. Bisa saja mau perhitungan kombinasi doang. Oke, dari bias box ini sebelum kita lanjut ke C, ada yang mau tanya nggak teman-teman? Oh iya, kalau misalnya ada yang mau tanyain, langsung aja ya, langsung raise hand aja, atau enggak langsung open mic aja. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau tanyakan? Dari saya aman, Kak. Oke, mungkin aman ya sementara ini ya. Kita lanjut aja ke yang C. Wah, ini C harusnya soal sendiri sih, diamankan. Oke. Selain ya, ini harusnya soal sendiri nih harusnya. Bukan di bagian C ini, karena kan C ini kan ceritanya dari sini ya. Nah, kasus lain misalkan diketahui fungsi massa peluang perubahan X adalah Poisson, Poisson theta.
Misalkan pula ada tiga nilai yang mungkin bagi theta, yaitu 1, 3, dan 4 dengan peluang prior masing-masing secara berurutan adalah 0,3, 0,6, dan 0,1. Apabila diketahui X sama dengan 5, tentukan posterior bagi theta. Oke, ini bias box juga ya, discrete juga, tapi kasusnya Poisson. Gitu. Kalau ini kan tadi hipergeometri. Oke, kita lanjut di sini ya. Oke, tadi kita tahu kalau misalkan si X ya, X bukan sih, X. X adalah, tahu bahwa X dia menyebar, banget tulisannya, sorry, menyebar kosong, total. Di mana tadi kemungkinan tetanya adalah ada satu, ada berapa lagi tadi ya? Ada satu, tiga, empat, 0,3, 0,6, 0,1. Oke, ada satu, tiga, empat. Berarti nanti ada ini kayaknya 14, dua. Bentar guys, macet lagi nih. Pen ini. Oke, bisa. Nah, aku nggak bisa lagi. Bisa. Nah, tadi tetanya itu kan adalah satu, tiga, empat gitu ya. Nah, dan priornya adalah tadi masing-masing apa ya, lupa. 0,3, 0,4 ya, 0,3, 0,6, 0,1. Oke. Kita tulis ini priornya 0,3, 0,6, 0,1 gitu kan. Ini untuk theta sama dengan 1, ini untuk theta sama dengan 3, ini untuk theta sama dengan 4 gitu ya. Nah, tadi diminta tuh bahwa dia pengen mencari posterior 5. Gitu. Kan posterior bagi theta diketahui X-nya 5. Oke. Berarti sini likelihood-nya diketahui X-nya 5. Nah, nanti ini sebagai likelihood ya, teman-teman ya. Dari likelihood di sini. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti kita butuh fungsi X-nya dulu kan. Kan kayak tadi tuh, kita harus tahu dulu fungsi likelihood-nya. Kita bentuk. Nah, tapi karena di sini dia udah diketahui Poisson, ya berarti kita tinggal susun aja ya, Poisson ya. Berarti di sini X sama dengan 5, gitu kan. Jika theta, nah gitu kan. Ketika theta dengan buahnya theta gitu lah ya. Itu gimana gitu kan. Oke, berarti pertama adalah fungsi dari si Poisson sendiri. Berarti kan dia adalah pertama theta pangkat X. X ada 5. Itu. Terus pangkat negatif. Parameternya apa? Theta dibagi dengan si X faktorial. 5 faktorial. Nah, gini ya. Nah, ini PR juga nih 5 faktorialnya nih. Gitu kan.
Berarti 60, 120 berarti ya? Oh, berarti ini berarti 120. Nah, maka inilah likelihoodnya nih. Ya. Baru ntar kita buat bias box di sini. Kita buat lagi bias boxnya ya di sini. Ya. Di sini kemungkinan tadi kita punya theta, terus kita punya priornya, terus kita punya likelihoodnya, gitu kan? Terus kita punya perkalian antara prior dan likelihoodnya, gitu kan? Jangan lupa kalau bias box harus kita hitung satu-satu kayak gitu ya. Nah, baru ntar sini proses priornya. Balik dari likelihood. Nah, ya. Oke. Tadi ini ada satu, ya. Terus kalau ketika dia satu, berarti priornya adalah 0,3. Gitu. Terus berarti ini adalah kita maksudnya tadi fungsi tadi ya. Berarti dia dimulai dari 0,3 pangkat 5 terus pangkat negatif 0,3 gitu kan? Terus nanti dibagi dengan 120. Oke. Ini kita coba kerjain aja ya. Ya, kerjain mungkin kayak kalkulator ya. 0,3 pangkat 5 pangkat negatif 0,3 terus 120. Kecil banget ya. Bentar. Oke, sama. Nah, ini kecil nih. Ya, hasilnya guys ya. Dia adalah sekitar 0,000015 lah gitu. Jadi kita tulis aja. Ini berarti jadi 0,00001. 5. Tuh, F-nya. Nah, gini ya. Dia ada 0,015. Terus nanti lanjut kita ke ketika priornya 3. Maka inilah 0,6. Berarti kita hitung lagi. Ini 0,6 pangkat 5 dibagi dengan 120. Kita coba hitung pakai kalkulator. Hasilnya adalah 0, berapa ini? Kecil ya, hasilnya 0,00035. Nah, gini. Lanjut lagi ketika dia terkali angka 0,1 di sini. Di sini 0,1 pangkat 5 pangkat 5 120. Kita hitung pakai kalkulator lagi. Kita boleh bawa kalkulator kan kalau UTS ya. Nah, buset. Kita aja nih. Nah, ini kali 10 pangkat 8 soalnya gitu ya. Nah, kayak gini lah sekecil inilah gitu kan. Kali kelihutnya. Bahkan gedean.
Akhir ya. Nah, oke. Nah, berarti sekarang tinggal kita kalikan nih guys, gitu ya. Kita kalikan. Nah, sekarang kita kalikan antara prior-nya dengan likelihood-nya. Nah, di sini aku langsung kaliin aja ya, pakai kalkulator. Biasanya kan pakai kalkulator ya kalau ujian bias ya. Di sini dimulai dari yang 0,1 dulu aja. Kalikan 0,1. Jadi, sama banget ya. Ini sekitar 7,54 dikalikan 10 pangkat negatif 9. Nah, terus sekarang ini 0,6. Nah, ini sekitar 0,00021. Oke. Terus satu lagi 0,3 ya. Set. Juga. 4,5 dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, kayak gini ya guys ya. Kecil banget ya, bener. Kita tambahin ya. Kita tambahin. Buat tambahin ya teman-teman ya. Bentar ya. Ini mungkin tipsnya adalah ketika kalian nanti ngitung pakai kalkulator, kalian cantumin dulu aja jawabannya satu-satu di kertas buram gitu ya. Nanti kalian jumlahin gitu. Jadi supaya nanti tertata gitu loh. Karena kan mungkin siapa tahu aja dapat yang kayak gini juga yang kecil-kecil angkanya nanti kalian PR banget nih ngekoma-komainnya gitu kan. Nah gitu sih paling tipsku adalah kalian tuh setiap yang kalian tulis, yang kalian hitung di kalkulator, kalian tulis aja secara terstruktur di kertas buram, nanti tinggal kalian jumlahin pakai kalkulator kayak gitu. Nah ini 0,6. Oh, pantes salah guys, pantes kecil, pantes kecil kecil. Ternyata ada yang janggal di sini perhitungan. Ada yang nggak ini salah di mana? Tebak. Salah di tetanya ya. Ini aku malah pakai min dari si priornya. Harusnya kan min teta. Karena kan kalau biasanya kan gini ya min teta ya tuh. Bukan, mana aku tadi malah masukin peluangnya. Harusnya ininya nih gitu ya. Jadi kecil kecil. Membingungkan. Yang satu nih. Gitu. Nah ini yang benar. Nah gitu ya. Kita semangat sih. Kayaknya ini benar ya. Nah gini. Min satu
Ini min 3. Nanti jadi satu ya. Kan tetanya ya. Bukan p tetanya ya teman-teman ya. Nah gitu ya. Nah, kan kayak gini ya. Teta ya. Bukan peluang. Tadi malah peluangnya yang ini. Nah baru nggak. Oke. Jadi ini baru main soal nih ya. Hapus lagi aja. Baru masuk akal. Jadi sekitar 1/120 E atau 0,0031 gitu ya. Coba kalkulasi ya. Ini berarti juga 3. Ini berarti min 3. Nah, ini gue masuk akal. Ada, sorry ya, guys. Kita hitung pakai Photomath. Kalau Photomath kan bisa ngeluarin pecahannya kan. Kalau kalkulator kan enggak. Jadi kalian langsung aja nanti ke 0, komanya aja gitu ya. 0,1008. Oke. Nah, gini baru yang bener ya. Ini kalian gak ada yang ngeh tadi apa apa gimana? Ini aku baru ngeh soalnya kok kecil-kecil banget, gak mungkin. Oh iya, salah ngambil tetanya sih, tetanya yang ini kan. Pas ngambil yang gak kelihatan soalnya atasnya. Ini kan playernya gitu. Oke, kali 5. Nah, 0,0,1563. Nah, ini baru bisa kita kalikan ya. Pertama berarti 0,0031 gitu ya. Dikalikan dengan 0,3. Dikalikan priornya. Nah, ini baru dikalikan sama yang tadi ya. Priornya. Dikalikan jadi 0,00093. Nah, ini baru juga berarti yang tadi 0,1008-nya kita kalikan dengan priornya. Nah, ini baru benar kita katakan. Udah 0,6, 0, oke, 0,06048. Ini jadi 0,060123456. Oke. Jadi selama belakang koma. Nah, gitu. Nah, baru sekarang selanjutnya yang 0,1563 kita kalikan dengan 0,1 ya. Priornya. Jadi di sini adalah 0,01563. Nah, baru sekarang kita
Tambahin semuanya ya, teman-teman. Hmm, Tambahin aja semuanya jadi 93, 6 kalau 0. Oke, oke, jadi 0,0770. Nah, jadi jumlahnya. Jadi nanti posterior adalah, nah, kalian bagi aja ya. 0,00093 dibagi dengan 0,0704. Nah, ini kita coba hitung lagi. Kok bisa pakai Excel aja, ini bisa cepet nih sebenarnya. Nggak boleh sih ujian bahasa tuh kayak pakai Excel. Oke, ini berarti jadi 0,01207. Berarti 0,06048 dibagi dengan 0,07704 0,06048 0,780505. Selanjutnya 0,01563 kita bagi dengan, nah dia adalah 0,2002. Nah, berarti ini posterior. Oke. Ini ada berarti posterior dari pengambilan bola dengan X sama dengan 5 gitu. Kalau misalkan ada alasan lagi, oke berarti posterior terbaik yang mana? Oke, berarti ketika kita ingin mengambil bolanya sebanyak 5, maka nilai theta yang mempunyai posterior tertinggi itu adalah theta sebanyak 3. Boleh mengasumsikan theta 3, tapi nanti pengambilan si X sama dengan 5-nya itu akan semakin besar gitu kan. Untuk nomor yang C ya, perhitungan lama ya, koma gini. Itu kalau misalkan kayak ujian-ujian lain boleh pakai Excel, sebenarnya mudah banget sih ini perhitungannya. Lebih ke perhitungannya sih. Kalau konsepnya sih enggak yang begitu rumit ya. Oke. Oke, guys, sampai sini yang C ada yang mau tanyain? Gak apa-apa kalau misalnya tanyain langsung, boleh langsung open mic, boleh langsung di chat gitu ya. Oke, sampai sini gimana, aman? Aman, oke, ada aman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oh ya, ini aku rencananya untuk yang soal UTS ini, itu bahasnya nomor 1 sama nomor 2 dulu ya. Nanti buat yang pertemuan berikutnya, kita bahas yang soal sisanya, sama nanti mungkin ada soal bonus ya untuk yang pertemuan selanjutnya. Kita bakal lanjut ke nomor 2. Oke. Nah, ini tipsnya adalah untuk soal ini kalian harus jeli ya. Jangan sampai tadi kayak kayak tadi aku kan pas geser-geser kan nggak kelihatan ya sih tetanya ya. Jadi dikira ini tetanya. Jadi kok kecil banget. Karena ya tetap tetanya ini. Lupa, berarti kalian kan di kertas ya harusnya bisa lebih jeli masuk-masukin yang mana gitu. Itu kok discrete gitu masalahnya karena dia runtutannya banyak gitu. Kalau misalkan nanti nih nomor 2 kan continue lah. Itu ntar
Ini untuk fungsi integral ya, jadi mungkin lebih ke pengintegralannya yang menjadi PR. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Oh, bentar. Ya, ini di nomor 2. Oke, misalkan x1, x2 sampai ke x sampai x ke n merupakan contoh acak saling bebas dari indeks identik dengan fungsi kecepatan peluang sebagai berikut. Oke. Ada yang tahu gak ini sebaran apa? Likelihood-nya. Ada yang bisa jawab? Sebaran apa ini? Kemungkinannya ada dua. Ada sebarannya, kita cari. Kedua, gak ada sebarannya. Nah, itu dia. Kalau misalkan menurut kalian ini ada sebarannya, berarti cari ini sebaran apa. Tapi kalau jeli, oh ini kayaknya nggak ada sebaran. Ini sebaran apa ini gitu kan? Ini sebarannya nggak ada ya guys ya. Ini tidak menyebar apapun ini. Ini kalau beta, kan kita tulis beta. Kita coba ya. Ini kan biasanya kan kalau ada satu min x ini kan biasanya beta ya. Beta kan nanti beta dikurangi satu. Berarti nanti ini dua, betanya dua. Oke. Asumsiin ya, betanya adalah beta x pangkat ini 1,2 ya. Nah, kalau kita tulis ya, fx beta gimana gitu ya. Oke, berarti kan dia adalah satu ini, itu kan x pangkat 1 kurangi 1 min x 21 gitu. Nah, ini ntar akan jadi nilai, gak ada theta nih di sini. Tapi sini ada theta kan ya. Nah, dari mana tetanya gitu kan. Berarti sebaran apa nih gitu kan. Jadi tidak menyebar apapun ya si x ini ya. Tidak diketahui sebarannya apa. Bukan berasal dari sebaran yang emang sudah kita kenal gitu. Berarti ini kalau X aja udah gak ada sebaran, berarti PR nih, gitu kan. Tapi kita punya informasi bahwa priornya itu menyebar uniform. Gitu. Kalau uniform berarti apa? 1/nilai maksimumnya dikurangi batas minimumnya, gitu kan. Ini 1/3 untuk tetanya adalah dari 2 sampai 5. Nah, berarti ini priornya ya. Pertanyaan yang A, tentukan sebaran posteriornya. Oke. Kalau misalkan kita mau tahu sebaran posterior, berarti kita harus tahu dulu fungsi posteriornya seperti apa gitu kan. Nah, karena dia sebarannya adalah sebaran tidak memiliki sebaran tertentu ya si X-nya, berarti kita bisa pakai pendekatan proses pengintegralan posterior yang lengkap. Kamu kan sebenarnya bisa pakai conjugate prior ya, bisa pakai proporsional. Cuma mungkin jadi lebih bukan ribet, lebih ke ngotak-atiknya membingungkan. Jadi kita langsung aja yang emang sudah diketahui gitu lah ya kan posterior itu kan adalah sini aku tulis posterior dulu di sini ada X ya. Posterior itu adalah berarti tadi si likelihoodnya dikalikan priornya terus ini integral dari nah gitu ya terhadap apa terhadap tetanya gitu ya kan. Nah sekarang kita harus tahu dulu nih ya yang prior ya. Nah sekarang kita tentuin dulu likelihoodnya ya. Nah likelihoodnya karena dia adalah
contoh acaknya dari X1, X2 sampai X ke N, ya berarti kita harus menyesuaikan dong, gitu kan? Maka nanti likelihoodnya adalah, karena dia menyebar saling bebas dan identik, maka nanti perkaliannya bisa kita pecah, gitu ya, dalam bentuk perkalian. Maka nanti akan jadi sum produk dari 1 sampai ke N, gitu. Dari 1 plus 2 theta, 1 min, gitu kan? Nah, berarti sekarang ini kan 1 plus 2 theta, kalau dikalikan terus, dia akan sebanyak 1 plus 2 theta pangkat. Nah, berarti ini adalah, karena ini 1 min X1 dikalikan 1 min X2, beda-beda tuh X-nya. Berarti tetap dikalikan aja ya. Nah, berarti ini adalah likely. Nah, likelihood, berarti sekarang kita udah bisa nentuin posterior ya, guys ya. Kita hitung posterior di sini. Alah, pennya. Oke. Posteriornya kita tulis di sini nih, berdasarkan fungsi yang udah kita dapat tadi. Pertama tadi si likelihood dulu ya. 1 plus 2 theta. Di sini ada pangkat N. Terus ada tadi sum product dari 1 min XI. Terus dikalikan dengan priornya ya. Priornya adalah 1/3 tadi. Nah, gini. Nah, selanjutnya di sini integral, berarti kan integral dari 1 plus 2 theta pangkat N. Terus ini 1 min XI 1/3 terhadap theta. Nah, tetanya yang mana nih? Berarti theta dari prior. Dari priornya. Priornya dari berapa batasnya? 2 sampai 5. Berarti di sini integral 2 sampai 5. Gitu. Nah, karena kayak gini kan kita kan integralnya ini kan terhadap tetanya. Ya udah, berarti sisanya selain tetanya kita keluarin aja gitu ya. Kita keluarin aja. Berarti ntar kalau kita keluarkan, berarti nanti fokusnya kita kemana? Ke 1 plus 2 theta pangkat N. Berarti sisanya yang ini akan kita keluarkan. Kalau ini kita keluarkan dari integralnya, berarti akan kita coret dong. Dengan ini. Coret, coret. Itu kan? 1 plus 2 theta pangkat N. Integralkan 2/5. 1 plus 2 theta pangkat N. Theta. Gitu kan? Nah, sekarang kita tentuin dulu ya di sini ya. Integral dari 2 plus 2 theta ya. Kita tentuin N. Kita coba. Oke. Jadi kita misalkan 1 plus 2 theta pangkat N. Nah, ini ya mungkin bisa pakai substitusi ya. Mungkin kita misalkan sebagai U gitu kan. Di sini 1 plus 2 theta. Nanti DU adalah 2 d theta gitu kan. Maka nanti d tetanya jadi sama dengan DU per R lagi nih pengen nih. DU per 2 kan. Nah, kalau ada kayak gini berarti ntar kalian bakal batasin dulu deh. Ini kalian nanti bakal punya integralnya jadi U pangkat N. D tetanya jadi DU per 2 gitu ya. Nah, berarti ntar rasionya adalah jadi 1/2 gitu kan. Punya berapa? Punya adalah tadi 1 plus 2 T N. Nah, berarti ini integralnya nih nanti kan. Nah, berarti sekarang dari sini kita bisa tentuin ya. Batasnya adalah dari 2 sampai 5. Gitu. Maka nanti dia adalah 1/2. Pertama nanti 1 ditambah ini kan berarti 2 kali 10 ya.
T11. Oh, oh enggak. Oh, yes, salah, salah, salah. Ada yang salah. Sorry. Kayak gini. Oke, nanti jadi 1/2. Kan pangkat ya, jadi 1/n+1 U n+1. Nah, ini baru benar ya. Begini. Berarti nanti kita punya dia 1/2 dikalikan 1/2 n+1 gitu kan. Nanti U-nya di sini adalah 1/2 gitu kan. N+1. Nanti kita cari nih batasnya nih. Dari 2 sampai 5. Jadi 1/2 n+1. 1 + 2 n+1 dari katanya 2 sampai 5. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, kalau udah kayak gini ntar kita aja ya. Sini 2 n+1 ini berarti nanti jadi 2 kali 5 10, 11, 11 n+1, 4 tambah 5, 4 tambah 1 ya 5 ya. Kurang, jangan lupa integral kan kurang, berarti 1 ditambah lagi 5 ya. Berarti ini dia ya. Ini berarti hasil dari sih. Berarti ntar ini hasil integralnya kita masukkan ke sini. Gitu. 1 + 2 pangkat n dibagi dengan 1/2 n+1 atau di 11 pangkat n+1 dikurangi 5 pangkat n+1 gitu ya. Wah, gila juga nih. Nah, oke, kayak gini sering terapin aja ya. Wallahi. Ini jadi ke atas ya begini. 2 n+1 + 2 pangkat n dibagi dengan 11 n+1. 11 n+1 dikurangi 5 n+1. Nah, berarti ini fungsi posteriornya. Nah, ini posteriornya ya. Di sini. Nah, maka inilah posteriornya. Pertanyaannya apa? Sebaran posterior bagi teta. Sebarannya apa ini? Sebaran apa ini? Ya, sebaran sudah diketahui ya. Sebaran, sebaran bagi teta baru lagi. Oke. Bukan berasal dari sebaran sebaran apa umum lah ya. Jadi sebaran statistik umum. Sehingga sebaran tidak diketahui.
Sebaran tidak diketahui. Dia kan tidak berasal dari sebaran-sebaran umum statistik gitu ya, misalnya kayak gamma dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak ya sebaran statistik itu ya, yang nggak dipelajarin di STK kayak ada Pareto, inverse gamma juga ada, inverse Weibull juga ada gitu. Cuma ini bukan salah satu bentuk dari manapun. Ya, sebaran tidak diketahui. Nah, ini ya jawabannya ya, sebaran posterior ini. Oke, ini adalah posteriornya. Lanjut kita ke B ya, berdasarkan jawaban Anda pada kali A. Lakukan penduga baris bagi kata apa ya? Disuruh cari penduga bias ya. Ada yang bisa kasih tahu nggak penduga bias itu berarti artinya apa? Apanya dari posterior? Penduga bias itu biasanya kita tulisnya sebagai theta, duga, B gitu ya. Nah, di dalam Bayesian biasanya ya ketika fungsi dia adalah fungsi eh, keluarga fungsi kuadratik ya. Dalam arti dia closed form, berarti dia penduga biasnya adalah boleh dengan cara melihat posterior, nilai harapan dari posterior. Gitu. Berarti kita tinggal ngitung nilai harapan dari fungsi ini gitu ya. Nah, PR lagi nih gitu ya. Oke, jangan lupa guys kalau kalian nulis superior, jangan lupa ya, kan dia theta dong, benar ya? Berarti tetanya adalah dari 2 sampai 5. N-nya, N-nya berarti jumlah apa? Observasi. Berarti N-nya adalah dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Harus kalian tulis, kalau enggak nanti biasanya oh, gitu ya. Nah, sekarang nilai harapan. Jangan lupa konsep nilai harapan. Berarti kita kalikan dengan fungsi tetanya. Berarti di sini theta dikalikan posteriornya. Gitu kan? Hmm, kita langsung lihat aja fungsinya tadi. Kita fokus ke yang emang ada tetanya. Karena kan di integral teta. Bener gak? Berarti yang mana nih? Ini doang nih. Misalnya yang ini berarti kita keluarin aja dari integral. Satu, N plus 1 dibagi dengan tadi sebelah N plus 1 dikurangi dengan N plus 1 ya. Integral dari 2 sampai 5 theta 1 plus 2 theta pangkat N. Gitu kan? Nah, apa nih jawabannya nih sekarang? Sekarang ini kita coba hitung aja. Hmm, Sini kita hitung integral 2 sampai 5 theta 1 plus 2 theta pangkat N. Bisa kita kerjain pakai substitusi bisa sih ya. Apalagi sebagai U-nya adalah berarti 2 theta, maka DU adalah 2 D theta, gitu kan? Maka D theta adalah DU per 2. Nah, selanjutnya, tetanya sama dengan apa nih, gitu kan? Jadi katanya di sini adalah di sini U dikurangi 1, dibagi dengan ini. Kita masukin aja batasnya di sini 2 ya. Ini kan theta, berarti 1 ditambah 2 kali 2, berarti 5. Oke. Terus selanjutnya, apalagi? 5 masukin ke sini. 11 berarti kan? Nah, gitu ya. Berarti ini tetanya kita ganti jadi U per 2. Terus dikalikan U pangkat N. Nah, D tetanya apa? DU per 2. Gitu ya. Berarti ini bisa kita keluarkan. Duanya kita keluarkan ya. Berarti jadi seperempat ini ya. Seperempat integral 5
11 U pangkat N bisa kita kalikan ke U sama satu. Berarti pertama kita kalikan ke U dulu. Jadi U pangkat N plus satu. Itu udah. Terus dikurangi U pangkat N. Gitu. D, U. Berarti tinggal kita integralin ini. Satu per N plus 1 sama satu jadi N plus 2. U N plus 2. Ini dikurangin satu per N plus satu. U pangkat N plus satu. Dari 5 sampai 11. Gitu. 5 per 1/4. Oke. Jangan bingung dengan N-nya. Karena kita hitungnya di U-nya ya. Karena kan DU-nya gitu ya. Nah, berarti sekarang di sini adalah masukin pertama adalah 11-nya dulu ya. Di sini 11-nya dulu di satu per N plus 2. 11 pangkat N plus 2 dikurangi dengan satu per N plus satu. 11 N plus satu. Terus baru kurangnya dia. Itu satu per N plus 2 dengan si sekarang 5. 5 N plus 2 terus dikurangi min satu per bagi plus plus satu per N plus satu. 5 N plus satu gitu ya. Nah gini, ini bisa kita kelompokin loh teman-teman ya. 1/4 gitu kan. Kita kelompokin N per 1 sama N per 2. Nanti di sini jadi satu per N plus 2. Maka di sini sisanya adalah berapa? Yang mana ini N per 2? Ini dan ini. Jadi 11 N. Terus di sini sisanya adalah negatif ya. Negatif 5 N plus 2. Nah, kayak gini terus sisanya adalah berarti yang ini. Yang ini berarti nanti jadi dikurangi satu per N plus satu, ya kan? Nah, berarti ini jadi 11 N plus satu. N plus satu ya, min. Terus ini jadi plus ya, karena di sini plus. Maka di sini min, berarti dia harus dikalikan min supaya plus, gitu kan? Min dikalikan 11 berarti min 11, gitu kan? Terus min dikalikan min 5 jadi plus 5, gitu kan? Lalu sini jadi 5 N plus satu. Nah, gini deh. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Oke, berarti sekarang penduganya adalah, nah itulah penduganya. 2 N plus satu. Nah, aku perkecil ya. Ini sama ya. 11 N plus satu dikurangi 5 N plus satu. Ini kita copy aja boleh nanti. Nah, bentar. Apa kita tambahin aja ya? Oh enggak, nggak bisa, nggak bisa. 11 N satu. Oke, oke, oke. Panjang ya. Tapi sudah gitu dulu. Ini dia kayak sama warnanya. Oke, di sini berarti tadi adalah satu per N plus 2 gitu ya. 11 N plus 2 dikurangi 5 N plus satu gitu ya. N plus 2 sorry, sorry. Ini terus sampai dikurang satu per N plus satu
11 plus 1 dikurangi 5 plus 1. Nah, gini guys ya. Berarti ini nih. Kita coret ya. Coret, coret, ini dua. Nah, berarti ini si penduga dari bensin. Kalau kalian mau coba coba apa ya? Istilahnya apa? Menyederhanakan dia ya, silahkan kalian sederhanakan gitu ya. Kalau misalkan aku coba sederhana, cukup gampang gitu ya. Jadi ini kita kalikan aja yang sini ya. Hmm, paling depan dulu ya. Jadi kan ini jadi 1/2. Maka di sini jadi n plus 1. 11 n plus 2 kurangi 5 n plus 2 gitu kan. Nah, ini berarti tadi kali kali. Oke, di sini berarti n plus 2. Ini berarti sebenarnya kurangi 5 n plus 1. Nah, gini. Terus dikurangin dengan. Nah, sama juga tadi ya. Ini mungkin jadi setengah. Gitu. Nah, cuma di sini dia udah dicoret nih ya. Sama-sama n plus 1. N plus 1-nya kita coret. Kalau kita kalikan ya. Jadi dicoret. Terus, terus. Ini pun sama tuh. Dicoret juga ya. Gitu kan. Ini bakal habis nih kalau nanti ini kita ke sini. Gitu kan. Nah, berarti artinya adalah per 2 doang. Kayak gini ya. Berarti hasilnya. Nah, berarti ini hasil penugas baiknya. Teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Emang gitu ya, kalau soal Pak Kusman tuh integralnya, angka-angkanya lumayan-lumayan ya. Nggak susah sih, lebih ke banyak aja gitu. Oke, gimana? Sampai sini ada yang mau tanyain, guys? Dari aku aman sih, Kak. Oke, jadi aman. Nah, karena udah mau 2 jam juga, mungkin kalau misalkan gak ada yang mau ditanyain, mungkin sekian dulu yang bisa aku bahas ya untuk soal UTS gitu kan. Nah, ini mungkin tadi kita kerjanya lama karena kita ngebahas ya, ngebahas gimana soalnya pengertiannya. Tapi nanti ketika nanti di soal UTS ya kalian harus gercep ngerjainnya gitu ya. Karena kan langsung nulis dan sebagainya. Jangan lupa setiap angka yang susah dihitung itu kalian tulis di kertas buramnya secara terstruktur gitu ya. Supaya nanti kalian nggak kelabakan karena angkanya bakal banyak nih kelihatannya gitu kan. Gitu. Karena kemarin juga kayak lumayan banyak yang kehabisan waktu. Tapi nggak sebanyak itu sih, cuma ada yang kehabisan waktu pas 59 ngerjain soal ini. Oke, mungkin kalau misalkan masih ada yang bingung nanti bisa chat aku aja ya, PC, monggo gitu kan ya, nanti insya Allah bakal aku jawab dan coba jelasin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, mungkin gimana dari CAD, dari Brian, kalau misalkan dicukupkan, aman? Kalau misalnya udah aman semua ya boleh Bang dicukupkan. Oke, mungkin untuk Istuti kali ini pengantar statistika bias mungkin bisa dicukupkan. Aku kembalikan lagi ke CAD ke Brian. Oke. Oke, thank you banget Kak Jody udah nyempetin waktu ya buat nonton kita pagi-pagi. Kayaknya karena pagi-pagi juga jadi yang ikut sepi juga. Mungkin itu jadi bahan eval juga. Makasih Oke, buat aman. teman-teman juga yang udah hadir. Thank you, aku tutup ya.